Baik, pertama bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel? Biasanya setelah menginstal Microsoft Office, maka secara otomatis Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Publisher, ya, kemudian Microsoft OneNote, itu biasanya secara otomatis sudah terinstal di komputer kita. Cara membuka Microsoft Excel itu kurang lebih sama dengan cara membuka Microsoft Word. Kalau di layar desktop biasanya logonya berupa Excel, tanda X seperti ini. Ya. Kalau Microsoft Word biasanya logo W. Jadi kalau sudah ada shortcut-nya di desktop, tinggal klik 2 kali. Ya. Kalau belum ada, bisa dibuka dengan cara klik tombol Start yang ada di pojok kiri bawah dari Windows kita, kemudian cari Excel 2016. Atau klik tombol Start yang ada di bawah, kemudian ketik kata Excel. Begitu ketik kata Excel, maka akan muncul aplikasi Excel 2016. Silakan dibuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah cara membuat Microsoft dokumen Excel pertama kali, maka tampilannya akan kosong seperti ini. Nah, secara umum Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint menunya sama. Sama seperti Microsoft Word, Excel juga terdapat menu ribbon. Nah, ini namanya menu ribbon. Ada home, insert, file, layout, formula, data, review, view. Ini namanya ribbon menu. Di Microsoft Word juga sama, ada ribbon menunya. Kemudian di tab Home Insert akan ada submenu. Home ini adalah submenu yang paling banyak digunakan seperti pengaturan huruf, jenis huruf, besar huruf, warna huruf, dan seterusnya. Di sini ada banyak pengaturan hurufnya. Di sini ada jenisnya yang otomatis ASCII 1, ASCII 2, ASCII 3, ASCII 4, ASCII 5, ASCII 6, dan seterusnya. Ada banyak jenisnya. Selain submenu, kalau Microsoft Word itu digunakan untuk membuat dokumen, laporan, seperti Microsoft Excel, seperti membuat skripsi, dan seterusnya. Kalau Excel itu untuk mengolah data, mengolah angka. Excel di baris paling atas, yang ini, A, B, C ini namanya kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom E. Jadi ini namanya kolom, ya. Sebentar ya. Ini kalau saya, ya. Yang ini kolom A, B, C, yang ini namanya kolom, yang ini dinamakan sebagai kolom, ya. Sedangkan yang 1, 2, 3-nya, yang ini 1, 2, 3 sampai seterusnya dinamakan sebagai baris atau row. Ini kolom atau kolom. Nah, pertemuan antara kolom A dengan baris pertama atau kolom B dengan baris pertama atau kolom I baris ke-15 misalnya yang ini. Nah, yang ini pertemuan antara kolom dengan baris, ya, kolom I baris ke-15 yang ini dinamakan sebagai sel. Jadi nanti silahkan bedakan ya, mana yang disebut kolom, mana yang disebut baris, mana yang disebut sel. Sekali lagi, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J-nya itu adalah kolom.
kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya itu disebut baris. Sedangkan pertemuan antara kolom I dengan kolom 15 ya di satu set, work set, ini namanya sel. Sedangkan pertemuan beberapa kolom dengan beberapa baris, saya contohkan di sini, saya kasih warna hijau dulu ya. Misalnya ini ya. Pertemuan antara kolom L baris ke-16 yang ini. Kolom L baris ke-16, kolom L baris ke-17, kolom L baris ke-20 ya. Kolom L baris ke-21, kolom O baris ke-0. Ini satu kelompok ini disebut sebagai ring. Ring ya, ring. Kalau ini tadi disebut sebagai sel, kalau ini disebut sebagai ring. Nah, penamaannya kalau yang ini sel dinamakan dengan sel I15. I15 maksudnya adalah pertemuan kolom I baris ke-15. Kalau pertemuan kolom F baris ke, misalnya kolom F baris ke-6 yang ini, kolom F baris ke-6 ya, maka sel yang ini disebut sebagai sel F6. F6 ya. Kolom F baris ke-6 ini sel. Ini berarti kolom I baris ke-15. Kalau ring yang terdiri dari banyak kolom dan banyak baris seperti ini disebut ring. Namanya adalah, nanti aliasnya adalah kolom L, mulai dari L baris ke-15 sampai dengan kolom O baris ke-21. Nah, ini sebutannya. Ini berarti ring untuk ya, ini ring untuk L15O21. Contoh lain dari ring, misalnya kita blok, saya kasih warna hijau. Blok kolom R baris ke-1 misalnya, R baris ke-1 dengan sebentar. Kolom anggap saja kolom R baris ke-10 di sini ya, baris ke-10 dan R S baris ke-10 anggap saja 5 baris ini. Ini juga disebut sebagai ring. Disebut sebagai ring, aliasnya adalah ring dari R10.2 S15. Jadi maksudnya adalah mulai dari kolom R baris ke-10 sampai dengan kolom S baris ke-15. Itu disebut ring juga. Oke, itu istilah-istilah di dalam Microsoft Excel. Jadi nanti silahkan jangan sampai salah ya memberi nama. Kalau nanti saya sebutkan kolom itu maksudnya adalah A, B, C, D, E ini. Kalau saya sebutkan baris itu berarti maksudnya adalah 1, 2, 3, 4 angka yang sebelah kiri. Kalau saya sebut sel, ya, sel, maka itu maksudnya adalah pertemuan antar satu kolom dengan satu baris. Ini berarti sel F6. Pertemuan kolom F baris ke-6. Kalau saya sebut ring, itu berarti pertemuan antara banyak kolom dengan banyak baris. Contohnya ini, kolom mulai dari kolom L baris ke-15 sampai dengan kolom O baris ke-21. Oke, itu disebut sebagai ring. Satu lagi istilah yang sering digunakan di Microsoft Excel yaitu worksheet. Nah ini. Sheet 1, sheet 2 nanti bisa kita tambah. Ini disebut sebagai worksheet. Worksheet, lembar kerja. Ya. Nanti sheetnya bisa kita perbanyak, sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, dan seterusnya. Oke, itu istilah-istilah yang nanti akan banyak kita gunakan ya, di Microsoft Excel.
nanti ada set 1 bisa kita tambah, akan menjadi set 2, kita tambah akan menjadi set 3. Nah, ini adalah work set pertama, nanti di work set 2, work set kedua, datanya bisa berbeda-beda di work set 1, work set 2. Nah, set ini juga bisa kita rubah namanya dengan cara klik kanan di setnya, kemudian di rename. Misalnya menjadi data mahasiswa, misalnya namanya. Terus ini ya klik kanan di rename menjadi data dosen. Nah, kemudian yang ini klik kanan data jurusan. Nah, jadi ada lembar kerja untuk data mahasiswa yang terdiri dari name, ya, nama, alamat, ya, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Ya. Begitu juga dengan data dosen, nanti bisa terdiri dari nama, nick, dan seterusnya. Jadi masing-masing lembar kerja akan menyimpan data yang berbeda-beda. Oke, itu istilah-istilah yang nanti sering kita pakai. Sekali lagi ada kolom itu ABC, ada baris, ada sel, ya sel C9 ini name, sel D9 ini nama, alamat, tempat tanggal lahir, ya. Misalnya di sini ada nilai, ada SKS atau usia dan seterusnya. Data dosen juga sama, nama, nick, misalnya gaji, pokok, kemudian hari dan seterusnya. Ini masing-masing data akan tersimpan di satu kolom, ya. Untuk data mahasiswa, data dosen dan seterusnya. Nah, di masing-masing sel, kalau nanti saya menyebutkan sel 10, itu berarti maksudnya adalah pertemuan antara kolom C baris ke-10. Sel C10. Kita tulis misalnya namanya Gunawan. Nomor induknya dimasukkan di, ini bisa diperbesar ya, kolom D baris ke-10. 0831128502 misalnya. Gaji pokoknya misalnya 5 juta. Harinya 4 misalnya. Atau 4 bulan 4. Nah, intinya adalah data itu akan tersimpan per kolom. Nama nanti terus akan menyimpan semua nama. Kemudian nick akan menyimpan semua nick per kolom, gaji pokok juga sama, hari juga sama. Nah, karena Excel fungsinya adalah untuk mengolah data, mengolah angka. Karena mengolah angka, maka kita bisa menghitung gaji pokok kali misalnya bulan, ini di sini 4 bulan, maka total gajinya misalnya itu kita bisa hitung. Cara menghitungnya harus kita buatkan rumus. Sama dengan, nah ini berarti kita harus buat rumus. Membuat rumus harus diawali dengan sama dengan. Kita ingin mengalihkan kolom F baris ke-10 dengan kolom E baris ke-10. Maka di sini rumusnya kolom F baris ke-10, F10 dikali dengan kolom E ya, baris ke-10. Nah, kolom E baris ke-10 ini dikali, maka hasilnya nanti secara otomatis adalah sekian juta. Hasil perkalian dari kolom F baris ke-10. Nanti begitu ada data yang kedua, misalnya Budi, nicknya misalnya sekian, gaji pokoknya 4 juta, bulannya 3 misalnya, ini rumusnya bisa kita copy dengan cara klik copy di sini, ya, maka akan muncul garis putus-putus lalu dipaste. Nah, secara otomatis yang di copy adalah rumusnya, bukan angkanya. 3 kali 4 akan menghasilkan sekitar 1.200.000. Untuk membuat titik, koma bisa menggunakan format number yang ada di sini.
Begitu di sini berubah menjadi angka 5, ya, di enter, kemudian totalnya juga akan berubah. Jadi ada sifatnya perhitungan secara otomatis yang dilakukan oleh Excel. Ya. Oke, itu dasar-dasar dari Microsoft Excel. Ya, jadi Excel sekali lagi untuk mengolah angka, ya, mengolah data, di mana Excel itu terdiri dari kolom, ABC ini adalah kolom, dan baris, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah baris. Pertemuan antara kolom dengan baris, misalnya kolom C baris ke-8, yang ini disebut sebagai sel C8. Pertemuan antara kolom D baris ke-8 disebut sel D8. Dan seterusnya. Kemudian gabungan antara pertemuan antara beberapa kolom dengan beberapa baris disebut sebagai ring. Oke. Setelah itu, untuk pengaturan jenis huruf, misalnya laporan data gaji dosen. Nah, untuk jenis huruf, ukuran huruf, pengaturannya sama dengan Microsoft Word. Adanya di menu Home, di sini kita bisa pilih jenis hurufnya. Ada Arial, Arial Black, Arial Narrow, Times New Roman, dan seterusnya. Misalnya Arial Black, maka akan berubah. Ukurannya bisa kita perbesar, ya seperti ini. Bisa kita pilih, misalnya ukurannya 20 atau 18, ya, misalnya 24. Ya, bisa kita pilih secara otomatis dari sini, atau bisa juga diperbesar lewat menu increase. Increase ini berarti memperbesar. Nah, dia akan besar. Sedangkan yang ini disebut decrease, memperkecil. Jadi nanti silakan pakai mana-mana yang diinginkan. Intinya pengoperasiannya sama dengan Microsoft Word. Di Excel ada tambahan style, ya, style untuk setiap sel. Di sini ada normal, akan muncul seperti ini, ada bad, ada good, nah, kemudian ada ASCEIIN, ASCEIIN 1, ASCEIIN 2, jadi otomatis nanti formatnya ASCEIIN 3, ya, misalnya ASCEIIN 2 mau di bold, perbesar, misalnya boleh, ini berarti formatnya. Nah, karena di sini teksnya berada di satu kolom, ya, sehingga dia tidak muncul di kolom yang lainnya. Seperti ini. Jika terjadi tulisan seperti ini, maka bisa kita gabungkan, ya. Kita gabungkan di merge. Digabungkan kolom C, kolom D, kolom E, kolom F, dan kolom G. Sama-sama baris ke-8. Kita gabung jadi satu. Jadi satu sel. Dengan cara klik merge, ya, dan center. Nah, seperti ini. Merge dan center. Sehingga kelima kolom ini digabung jadi satu. Nah, itu pengoperasian dasar dari Microsoft Excel. Setelah jadi, maka tinggal disimpan. Cara menyimpannya sama seperti di Microsoft Word. Tinggal klik menu File, kemudian di Save. Ya. Di sini ada dua shift-nya, shift sama shift S. Kalau shift menyimpan biasa, kita simpan, misalnya kita cari di browse, ya. Kita simpan di My Document atau di desktop, misalnya namanya adalah latihan Excel, misalnya, kemudian kita save, saya simpannya di desktop. Berarti nanti di layar desktop, ya, di layar desktop, di sini akan ada file dengan nama latihan Excel sesuai dengan yang kita buat tadi. Itu kalau file zip. Kalau zip, kalau ada perubahan, misalnya di sini ada penambahan data,
3 misalnya, kemudian ini kita copy, paste di bawahnya. Ada penambahan data, kalau kita simpan, mau simpan dengan nama yang sama, maka tinggal klik shift lagi. Atau tekan Ctrl S, maka dia otomatis tersimpan. Tetapi kalau ingin menyimpan dengan nama yang berbeda, ya, gunakan shift S. Di browse lagi, di desktop, tadi sudah kita simpan dengan nama latihan Excel. Sekarang misalnya latihan Excel 2. Jadi ini kita simpan, maka akan ada latihan 1 dan latihan 2. Ini latihan 1, latihan 2. Jadi ada 2 file dengan nama yang berbeda. Ya. Intinya kalau file zip itu digunakan untuk menyimpan dengan nama yang sama, kalau shift S menyimpan dengan nama yang berbeda. Terakhir materi hari ini yaitu cara ekspor. Sama seperti di Microsoft Word, ya, ekspornya juga sama, menggunakan menu file export. Misalnya mau diekspor ke PDF. Nah, tinggal klik PDF, kemudian klik create PDF. Maka nanti secara otomatis akan menyimpan dalam format ekstensi .pdf. Dipublish. Sudah selesai, maka akan tersimpan sebagai format PDF. Nah, seperti ini. Portable document format. Jadi langsung dalam satu halaman PDF. Nah, itu cara mengekspor. Nah, kalau kita lihat hasil ekspornya, dia tidak rapi, artinya dia di tengah-tengah. Kalau kita ingin tampilannya rapi sesuai dengan satu halaman, maka kita bisa lihat di sini atur page layout-nya di sini page layout, ya. Maka begitu kita pilih margin misalnya normal, maka nanti akan secara otomatis ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini menandakan batas halaman untuk halaman 1. Selain itu, kita juga bisa menampilkan tampilan Excel, ya, melalui view. Nah, di sini view, kemudian pilih pick layout. Nah, sehingga nanti akan kelihatan tampilan dari data kita dalam bentuk halaman per halaman gitu. Nah, kalau di sini datanya mulai di tengah, ini bisa kita hapus. Nah, kita delete, klik kanan, kita blok baris yang dihapus, kemudian klik kanan, delete baris. Nah, jadi dia nanti akan naik ke atas. Klik kanan, delete entry row. Itu menghapus baris. Kalau ingin menghapus kolom, ya, tinggal klik kanan, delete entry kolom. Maka itu akan menghapus kolom. Klik kanan, delete, hapus kolom. Oke, maka dia akan mulai di baris paling atas, delete row. Seperti ini. Kalau sudah kelihatan satu halaman, baru kembalikan ke normal. Nah, jadi untuk ke normalnya nanti akan bentuknya seperti ini. Kalau sudah, kita simpan, lalu kita ekspor lagi ke dalam bentuk PDF dengan nama yang sama tadi, yaitu latihan Excel, dipublish, ya, di yes. Oke, ini tidak bisa, kenapa? Karena file Excel-nya sedang terbuka. Kita tutup dulu, kita publish ulang, kita simpan, ya, hasilnya akan seperti ini. Ya, itu materi kita hari ini, dasar-dasarnya dulu. Lebih detailnya nanti kita bahas lagi di pertemuan yang kedua. Ya. Untuk pertemuan yang pertama mengenai Microsoft Excel atau pertemuan ke-9 secara keseluruhan di mata kuliah KKPI sampai di sini. Pelan-pelan belajarnya. Intinya di pertemuan pertama mengenai Excel ini kita bahas dasar-dasarnya dulu. Itu saja.
jika ada pertanyaan silahkan adik-adik mahasiswa hidupkan mic-nya, kemudian langsung saja sampaikan pertanyaannya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.